kita garis bawahi atau di sini ya, hal-hal yang penting yang harus Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu laksanakan di sekolahnya masing-masing. Yang mana yang perlu digaris bawahi? Ya, ulangi. Yang pertama, ya, sistem penyaluran POSP menurut Permendikbud nomor 63, saya ulangi, penyaluran bukan penarikan Bapak Ibu ya, yaitu ada 2 tahap. Tahap pertama di Januari, tahap kedua di Juli. Namun ditarik sesuai kebutuhan sekolah Bapak Ibu per triwulan. Ya, saya ulangi, ditarik sesuai kebutuhan sekolah Bapak Ibu per triwulan. Nah, kok Pak Mas nih, kok seperti itu? Ya, jumlah seperti itu, koordinasi kami dengan pusat juga seperti itu. Mengantisipasi Bapak Ibu, ada beberapa kejadian. Saya pertama kali di sini itu menyelesaikan pajak yang orangnya entah bagaimana tadi. Ada yang mohon maaf yang sudah almarhum. Saya kan 2022 di sini kan menyelesaikan pajak orang, telepon sana telepon sini. Orang ini ada lagi. Ya, ada yang pindah, ada yang udah pensiun. Kemudian kejadian-kejadian baru-baru ini ada juga. Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu tahu sendiri. Setelah kepala sekolah tersebut mengambil duitnya atau mencairkan, dia meninggal dunia. Kami juga konsultasi ke keluarganya, keluarga tidak tahu menang kan? Karena urusan ini kan urusan sekolah. Pokoknya duit tadi jangan sampai disimpan oleh kepala sekolah. Kemudian ada lagi kemarin kejadian hari yang 3 hari habis itu dia pensiun. Jadi kepala sekolah yang baru itu PLH itu hilang dari duit untuk membayar gaji honorer. Ya, duit habis dibayar utang aja ya. Nah, dengan mudahnya berbicara karena nggak ada lagi keterpautan. Saya berharap kita sama-sama memahami ya Permendikbud ini. Yang kedua, tugas kepala sekolah adalah mengkoordinasi semua pelaksanaan yang ada di sekolah, mulai dari posnya, kelancaran dalam proses belajar mengajar dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, makanya kami undang bendahara di sini. Jangan kepala sekolah tinggal di kepala sekolah, bendahara tinggal di bendahara. Kita ini kerjasama dalam ya melaksanakan tugas. Sesuai dengan arahan dari inspektorat, itu tugas bendahara itu ada 5M: menagih, mencatat, melaporkan, yang terpenting membayar pajak. Ya, kemudian menyelesaikan tugas-tugas bendahara. Kenapa pajak harus dibayar Bapak Ibu? Ya, kalau tidak dibayar itu akan ditagih berulang kali. Pak Mas ini nagih pajak panjang, padahal bukan saya juga diperintah dari inspektorat, dari BPKAD, tolong ke daerah ke satuan pendidikan ditagih. Seperti itulah apa adanya Bapak dan Ibu. Kemudian disiplinlah kita dalam beradministrasi. Karena kalau mulai dari sekarang, kalau kita tidak berdisiplin, yang jadi masalahnya adalah tadi kalau dibilang dari PKD itu apa namanya dipotong ya. Nah, dipotong ada persentasenya, saya juga nggak tahu tuh apa itu. Kalau masalah potong itu bukan kami. Arti kita bukan itu dinas dari inspektorat, bukan itu dari BPKD, langsung dari pusatnya seperti itu. Kemudian laporan aset bagi Bapak Ibu yang belum, ya, yang aset dibelanjakan dari repot ditunggu Bapak Ibu segera, karena semakin lambat kamu seorang kamu, tapi yang lain lambat juga jadinya. Ya, satu orang yang berbuat semuanya kena imbas, karena aset belum lengkap, di atas belum dilaporkan. Aset anak bosnya, macam mana kita nak cepat-cepat cair? Kita ingin semua cepat cair, karena mungkin ya jenjang waktu kita udah lama, mungkin banyak juga mohon maaf ya di sekolahnya sana sini belum dibayar, itu mungkin cepat. Tapi kan kendala seperti ini ada beberapa sekolah yang belum menyampaikan, ya arti kata lambat juga gitu aja. Kemudian ada ucapan terima kasih dari inspektorat untuk tahun ini administrasi kita itu tahun 2022 untuk administrasi sudah mulai lengkap. Itu cuma dikit lagi, ya. Alhamdulillah mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Dari penarikan rekening koran ada 16 sekolah, nilainya cuma Rp600.000 yang masuk ke silpa tahun selanjutnya. Bayangkan dari 18 juta, tahun dulu kan 18 juta kita, jadi 600. Nah,
Ya, dari beberapa buah sekolah sampai 40-50, sekarang ada 16 sekolah. Itulah gunanya kita beradministrasi. Yang terpenting, ini pesan dari operator kami Bapak Ibu. Kalaulah BKU-nya disahkan, kerjakanlah Bapak Ibu. Mulailah kerjanya. Ya walaupun belum cair sekarang Pak, besok. Kalaulah cair, mulailah berangsur-angsur. Ya kalau pengesahan, angsur. Jangan nanti pas nggak cair bulan Mei besok ngambil di Januari, ngerjo di bulan Mei, ngambil di Januari, ngerjo di bulan Maret. Saya kerja di bulan Maret lah. Soalnya pencairan untuk gelombang selanjutnya itu di bulan April. Wah, akhirnya udah tidur, beraktor siang malam. Nah, kami nengoknya lah itu coba lihat. Berangsur. Itu kantor kami dulu berangsur, dikit-dikit, sehingga pada waktu kita nak masuk gelombang selanjutnya aman kita tinggal nunggu. Nah, ada lagi yang namanya rekomendasi sekarang ini kita punya aplikasi tersendiri, bank punya, kita punya, BPKD punya, inspektorat punya, tahu sendirilah. Kalau sudah dibeli itu sudah selesai, tunggu beda bank. Gak ada rekomendasi lagi. Kita tinggal menunggu di bank ya, mencairkan sesuai dengan yang Bapak Ibu anggarkan sendiri. Bukan kami yang anggar Bapak Ibu, jujur ya, karena biarkan Bapak Ibu yang anggarkan ya. Kemudian ada lagi masalah ya PBD, proses berbasis data, rapor kita, rapor satuan pendidikan yang diambil dari nilai ANBK ya. Tolonglah di-print Bapak Ibu, di-print, dibuka. Nah, progresnya kemana? Progresnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Bungo, terutama Dinas Pendidikan. Kalau udah ada progres itu kita juga yang disalahkan nanti. Jadi progres itu mempengaruhi Bapak Ibu. Bapak Ibu print rapor ya, rapor satuan pendidikan itu Bapak Ibu print, masukkan ke dalam KOSP. KOSP Bapak Ibu dinilai kapan? Waktu Bapak Ibu akreditasi baru bawa 3-4 lain ke ruangan saya. Ini Pak, tolong Pak, tanda tangan ini Pak. Dari tahun berapa ya? 2019-18. Wah, udah banyak ini yang dari tanda tangan gitu. Nah, tidak boleh Bapak Ibu yang setiap tahun kita buat, tidak tahu kita tanya kepada kawan yang tahu. Saya rasa ilmu berbagi Bapak Ibu, jangan lebih. Ya, setiap tahun KOSP itu dibuat, disahkan oleh kepala dinas. Bukan saya cuma meneliti, ya, mengesahkan juga. Arti kata kami periksa, rapor ada rapor satu pendidikan. Tidak ada Pak, balik dulu. Apa yang salah? Lalu tentukan ya, masukkan ke dalam KOSP, rapor satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian yang lagi, semua kita, mulai dari kepala sekolah, aktiflah Bu, ya, buatlah. Kalau memang tidak ada lagi buat, yaitu ya apa yang dibuat Bapak Ibu. Kalau di sini namanya komunitas belajar. Kalau baru-baru, kalau saya dulu waktu ini kan dulu kan KKG ya. Yeah. KKG, KKGA, KKGO, kemudian K3S, banyaklah sistem itu. Aktiflah Bapak Ibu. Informasi kita di situ dampaknya sekarang. Pelatihan-pelatihan lamrau-rau saya di Jambi minta pelatihan tidak ada lagi katanya. Nah macam mana gitu? Kabupaten lain juga seperti itu, bukan Bungo. Semua kabupaten ini tidak ada lagi yang pelatihan-pelatihan. Nah, ngapa kok ada yang pelatihan Pak? Tio aktif DPMM, platform mereka mengajar, orang pusat tengok, ini aktif, kami panggil yang ini bilang Jambi, kami tidak ada mendaftarkannya. Bukan kami pilih kasih enggak? Yang aktif DPMM itu adalah 11 berapa banyak yang diundang Jambi. Diundang jadi aktif, ya. Dia selesaikan semua tugas-tugas yang ada di DPMM, maka diundang lagi Jambi. Tidak ada pilih kasih, semuanya itu sama. Ya, itu Bapak Ibu semuanya yang perlu Bapak Ibu ingat. Kemudian saya berharap sungguh komunitas belajar, jujuhan dan jujuhan ilir, kemudian lagi apa namanya? Batin Liga Ungu aktif lah Bapak Ibu. Buat komunitas belajar itu. Nah, kita seluruh guru di jujuhan, guru kelas 1, kelas 2, ini contoh ya. Kalau dulu ada kelas rendah, kelas tinggi dah. Aktif balik lagi. Tidak apa-apa, ketua yang dulu lah kita bentuk ketua yang baru. Apa salahnya? Kita adakan pertemuan, tidak bisa sekali seminggu, sekali sebulan. Informasi di situ kami berikan Bapak Ibu. Kalau perlu kurang jelas, undang narasumber kita, Ibu Ida. Ya, banyak narasumber kita tinggal ngomong Pak. Saya nak undang narasumber Pak di situ. Mungkin di tempat lain tempat tidak? Yang di dekat itu?
Di SD 100 nak nendang ibu Ida biar jelas gitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada ragu-ragu gitu ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, pertemuan kita hari ini dari awal hingga akhir kami selaku penyelenggara mohon maaf, namun saya mohon Bapak Ibu semuanya ya, ini ada makanan itu di tempat sampah. Itu langsung buat kunjung itu. Kenapa? Kemarin mohon maaf ada kejadian itu pada saat selesai acara kami ke bawah itu kami tutup, masuk monyet pesta pula di dalam. Habis diserak-serakin. Saya ngeri kalau anak ini rusak, ternyata tidak. Tadi diserak-serakin semuanya. Kasihan juga penjaga betul untuk bersih Bapak Ibu ya. Mohon kesadaran itu buang ke situ. Bukan ya, mungkin ikut apa? Ya Bapak Ibu, ada pertanyaan kita? Silakan. Waalaikumsalam.